Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita memasuki pembahasan baru, yaitu fi'il mudhari yang mabni. Al-fi'lul mudhari'ul mabniyu, fi'il mudhari yang mabni. Berbeda dengan fi'il madi dan amar, keduanya selalu mabni. Kalau fi'il mudhari berlaku dua hukum padanya, yaitu mu'rab dan mabni. At-talibatu yadhhabna ila buyutihinna. Siswa-siswa perempuan, murid-murid perempuan, mereka sedang pergi ke rumah-rumah mereka. At-talibatu, at-talibatu tadi artinya murid-murid perempuan. Mubtada, dia adalah mubtada. Mubtada itu pokok kalimat. Dalam kitab Nahwu dikatakan bahwa mubtada adalah ismun marfu'un fi awwali jumlah. Isim, kata at-talibat ini isim. Dari mana kita tahu bahwa kata at-talibat ini isim? Ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya. Marfu'un dibaca rofa. Marfu' itu identik dengan dhammah. Fi awwali jumlah, di awal kalimat. Dia terletak di awal kalimat. At-talibatu yadhhabna ila buyutihinna, terletak di awal kalimat. Dalam kitab Matan Jurmiyah, mubtada itu adalah al-ismul marfu', dia isim marfu' dibaca rafa', al-ari yang kosong, yang sepi, anil awamilil lafziyah, dari amil-amil lafaz. Sebelumnya tidak ada amil-amil yang mungkin menjadikan kata at-talibat ini mansub atau menjadikan kata at-talibat ini majrur, kosong, sepi dia, maka dikatakanlah dia mubtada. Marfu'un itu identik dengan dhammah, dibaca rafa'. Wa alamatu raf'ihi dhammah, dan tanda rafa'nya dhammah. Kita lihat tanda rafa'nya dhammah. Kenapa tanda rafa'nya dhammah? Karena at-talibat ini adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah jamak yang akhirannya alif dan ta. Ta ini ta maftuha, ta yang terbuka. Zahira 'alal akhir, jelas di akhirnya. Kita lihat jelas di akhirnya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, dia isim maksur, maka tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira, yang diperkirakan dengan alif. Begitu juga akhirannya bukan ya, bukan isim manqus. Kalau akhirannya ya, isim manqus, maka tanda rafa'nya juga dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang dikira-kira dengan ya. Kemudian yadhhab, fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari'. Dalam kitab Nahwu dikatakan bahwa fi'il mudhari' adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadir awil mustaqbal. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu sekarang, saat ini, atau yang akan datang. Jadi makna yadhhab itu bisa akan pergi atau sedang pergi. Wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudhara'ah wa hiya al-hamzah wan nun wal ya wat ta. Dan harus diawali oleh salah satu huruf mudhari, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat ya di sini diawali huruf ya. Dalam kitab Matan Jurmiyah dikatakan bahwa fi'il mudhari adalah makana fi awalihi ihda az-zawaidil arba' yajma'uha qauluka anaitu. Apabila kata tersebut diawali oleh salah satu huruf tambahan, apa itu? Terkumpul dalam sebuah perkataan anaitu, hamzah, nun, ya, dan ta. Kita lihat diawali oleh huruf tambahan ya. Mabniyun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Fi'il mudhari mabni dengan sukun. Kenapa mabni dengan sukun? Litisalihi binunin niswah, karena bersambung dengan nun niswah, nun perempuan, yadhhabna, nanya ini ya. Fi mahalli raf'in, tapi dia tetap menempati tempat rafa. Kenapa menempati tempat rafa dia? Litajarrudihi an ahadin nawasib awil jawazim, karena dia kosong, sepi dari alat-alat yang menasabkan dan alat-alat yang menjazamkan. Tidak dilewati oleh huruf an, lan, idzan, kai. Juga tidak dilewati huruf yang menjazamkan. Ada lam, la, an-nahiyah, dan seterusnya. Kita sudah belajar ya. Kemudian dhamirun barizun, kata ganti yang muncul, yang nampak, kelihatan. Kita lihat kata gantinya nampak ya, kelihatan. Lawan dari dhamir baris adalah dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi. Mabniun 'alal fathah, dia mabni dengan fathah. Selamanya harokatnya fathah, tidak pernah berubah menjadi nun, tidak pernah berubah menjadi ni. Fi mahalli raf'in, menempati tempat rafa, tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena na ini sesuatu yang mabni.
Kalau sesuatu yang bisa berubah akhirannya dia dinamakan mu'rab, maka dikatakanlah dia marfu. Tapi karena na ini kata yang mabni dikatakan fi mahalli raf'in, i'rabnya ini adalah i'rab mahalli. Fa'ilun, kenapa dia fi mahalli raf'in? Karena dia adalah fa'il, subjek, pelaku. Apa fa'il itu? Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim. Nah, ini isim. Isim apa dia? Isim dhamir. Marfu', tapi tidak dikatakan marfu'. Kenapa? Karena nah ini kata yang mabni dikatakan di fi mahalli raf'in. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata kerjanya, yadhhabnya. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia yang melakukan perbuatan tersebut. Nah, ini adalah pelaku perbuatan yadhhab. Fa'il li fi'li yadhhab, dia adalah pelaku subjek dari kata kerja yadhhab. Wal jumlatul fi'liyah, dan jumlah fi'liyah itu adalah kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il, terdiri dari kata kerja dan pelaku subjek. Wal jumlah fi'liyah min fi'lin wa fa'ilihi, dari kata kerja dan pelakunya. Yazhabna, ya. Yazhabna ini adalah fi'ilnya, nah ini adalah fa'ilnya, pelakunya, subjeknya. Fi mahalli raf'in, satu paket ini menempati tempat rafa. Kenapa tidak dikatakan marfu? Karena yadhhabna ini berupa jumlah, berupa kalimat. Fi mahalli raf'in, menempati tempat rafa. Khobarul mubtada, menjadi khobar dari mubtada, menjadi khobar dari at-talibat, ya. At-talibat mubtada, yadhhabna, satu paket ini yang terdiri dari fi'il dan fa'il menjadi khobar dari at-talibat, khobar dari mubtada. Kemudian ila itu harfu jarrin, dia adalah huruf jar, huruf yang menjarkan, huruf yang menjadikan kata sesudahnya majrur, ya. Selain ila, apalagi kita sudah belajar min, kemudian ini ila, ya, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, kemudian ada huruf sumpah. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, ya, selamanya alif ini sukun. Kemudian buyut artinya rumah-rumah. Ismun majrurun bi ila, dia adalah isim yang dibaca jar. Kenapa? Karena dilewati oleh ila. Setiap kata yang dilewati oleh huruf jar, maka kata tersebut majrur. Wa alamatu jarrihi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kita lihat tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena kata buyut ini adalah jamak taksir. Jamak taksir itu jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Baitun, baitani, buyut. Zahiru 'alal akhir, jelas di akhirnya, bunyinya ti, ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, isim maksur, maka tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah 'alal alif. Kasrah yang dikira-kira, yang diperkirakan dengan alif, karena alif itu beruzur, tidak berharokat. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Apa mudhaf itu? Ismun nusiba ila ismin ba'dahu, isim yang digabungkan, disatukan dengan isim sesudahnya. Fa ta'arrafa bihadhihi nisbah wa takhassasa, dan menjadi ma'rifah, menjadi lebih jelas dengan penggabungan tersebut. Wa takhassasa, dan menjadi lebih khusus, ya. Awalnya artinya buyut, rumah-rumah, tapi kita belum tahu rumah-rumah siapa. Ketika digabungkan dengan kata yang lain, rumah-rumah mereka, maka menjadi lebih jelas dan menjadi lebih khusus artinya. Kemudian hinna, dhamirul muttasil, kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan buyut. Mabniun 'alal fathah, dia mabni dengan fathah. Selamanya harokat dari nun ini yang bermakna mereka perempuan itu adalah fathah, tidak pernah berubah. Nu tidak pernah berubah ni. Fi mahalli jarrin, dia menempati tempat jar, tidak dikatakan majrur. Kenapa? Karena kata hinna ini adalah kata mabni. Kalau mu'rab baru dikatakan majrur. Kenapa dia fi mahalli jarrin? Karena mudhaf ilaih, karena dia mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf. Kata yang pertama buyut mudhaf, kemudian kata yang kedua mudhaf ilaih. Aashiqal Mustafa abshir binailil muna. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita fahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.